Filantropi yang efektif membutuhkan banyak waktu dan kreativitas, jenis fokus dan keterampilan yang sama yang dibutuhkan untuk membangun bisnis. Televisi bukanlah kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata orang harus meninggalkan kedai kopi dan pergi bekerja. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tetapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran dari kegagalan. Untuk menang besar, terkadang Anda harus mengambil risiko besar. Jika Anda memiliki banyak uang, hanya kamu yang lupa siapa dirimu. Tetapi jika Anda tidak punya uang sama sekali, dunia akan melupakanmu. Itulah hidup. Saya mempelajari semuanya, tetapi tidak pernah mendapat peringkat teratas. Tapi hari ini, orang yang mendapat peringkat teratas universitas terbaik adalah karyawan saya. Saya telah dikejutkan berkali-kali oleh betapa pentingnya pengukuran adalah untuk memperbaiki kondisi manusia. Jika saya sudah memiliki ide untuk mencapai garis finish, tidakkah menurutmu aku seharusnya melewatinya bertahun-tahun yang lalu? Saya memilih orang malas untuk melakukan pekerjaan yang berat, karena orang malas akan menemukan cara mudah untuk melakukannya. Jika menjadi kutu buku, berarti Anda bersedia untuk belajar banyak hal, dan jika Anda berpikir bahwa sains dan teknik memiliki dampak besar, saya mengaku bersalah. Jika budaya Anda tidak menyukai kutu buku, Anda berada dalam masalah besar. Ketika kita melihat ke abad berikutnya, orang-orang yang akan menjadi pemimpin adalah mereka yang mampu mengembangkan orang lain. Pelanggan Anda yang paling tidak bahagia adalah sumber pembelajaran terbaik. Sejak awal, kesuksesan kami didasarkan pada kemitraan. Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Jika Anda terlahir miskin, itu bukan salah Anda. Tetapi jika Anda mati miskin, itu salah Anda. Jika kamu gagal, itu bukan salah orang tuamu. Jadi jangan mengeluh tentang kesalahan Anda, belajarlah dari kesalahan itu. Kritikan dan saran adalah hal yang penting ketika ingin berkembang. Ramahlah pada para kutu buku. Mungkin suatu saat kamu akan bekerja untuk salah satu dari mereka. Temukan dirimu sendiri. Ide mendasar dari orang kaya adalah membantu orang miskin. Saya rasa hal itu penting. Keterbukaan generasi muda terhadap kenyataan dunia adalah hal yang benar-benar besar. Jika kamu berpikir guru kamu sangat keras, tunggu hingga kamu mendapatkan seorang atasan. Hidup ini tidak adil, biasakanlah diri kamu. Jika kamu tidak bisa membuat sesuatu menjadi baik, paling tidak buatlah hal itu terlihat baik. Lakukan apa yang kamu suka dan jadikan itu sebagai pekerjaanmu. Sukses adalah guru yang buruk. Dia menggoda orang cerdas untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa gagal. Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Dalam industri yang cepat, perusahaan-perusahaan yang sukses adalah perusahaan-perusahaan yang mampu menjadi yang terdepan dalam tren kecenderungan kunci dan benar-benar menambah nilai dalam aplikasi-aplikasi baru. Mempertahankan fokus adalah kunci sukses. Anda seharusnya memahami bidang kompetensi Anda, keterampilan Anda, dan menghabiskan waktu serta energi Anda di sana. Hal yang hebat adalah jika generasi muda mengerti bahwa kelakuan baik di sekolah membuat sisa hidup mereka jauh lebih menarik, mereka akan lebih termotivasi. Mereka masih belum mengerti saat ini apa pentingnya hal itu bagi keseluruhan hidup mereka. Semakin awal kau memulai pekerjaan, semakin awal pula kau akan melihat hasilnya. Saya memiliki banyak mimpi ketika masih anak-anak, dan saya pikir yang terbaik dari hal itu muncul dari fakta bahwa saya memiliki peluang untuk banyak membaca.
Dunia tidak akan peduli pada harga diri kamu. Dunia akan meminta kamu untuk mencapai sesuatu sebelum kamu merasa hebat. Saya tidak tahu telah menjadi saya belum tahu. Jangan membandingkan diri sendiri dengan siapapun di dunia ini. Jika kamu melakukannya, kamu sedang menghina diri sendiri. Kritikan dan saran adalah hal yang penting ketika kamu ingin berkembang. Kita selalu menaksir terlalu tinggi perubahan yang akan terjadi dalam 2 tahun ke depan dan meremehkan perubahan yang dapat terjadi dalam 10 tahun ke depan. Jangan biarkan diri kamu terbuai dalam kelambanan. Bangunlah dengan semangat dan tidur dengan rasa puas. Saya telah menghabiskan banyak waktu untuk membaca. Segala sesuatu mungkin terlihat sulit, tapi bukan berarti mustahil. Kami membuat masa depan yang berkelanjutan ketika kami membantu orang-orang miskin, bukan ketika kami memaksakan sesuatu pada penderitaan mereka. Inovasi adalah pergerakan yang sangat cepat. Konektivitas memungkinkan transparansi pemerintahan yang lebih baik, pendidikan, dan kesehatan. Bisnis adalah permainan yang baik, banyak kompetisinya, dan sedikit aturannya. Anda mencetak angka dengan uang yang Anda peroleh. Perawatan tanpa pencegahan sama sekali tidak berkelanjutan. Bukan pabrikan yang mencoba merobek orang atau hal semacam itu. Tidak ada yang menjadi kaya menulis perangkat lunak yang saya tahu. Masa depan adalah yang paling penting. Itulah sebabnya saya tidak terlalu sering menoleh ke belakang. Saya iri terhadap orang-orang yang sanggup tidur hanya 3-4 jam setiap malamnya. Mereka memiliki begitu banyak waktu untuk bekerja, belajar, dan bermain. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jika budaya Anda tidak menyukai orang-orang kutu buku, Anda berada pada masalah yang serius. Tahapan untuk meraih kesuksesan itu panjang, dari persiapan, percobaan, ujian, dan kemenangan. Kerja itu sebuah kenikmatan yang tiada terkira rasanya. Tapi banyak orang yang malas bekerja karena dirinya tidak mau merasakan kenikmatan tersebut. Apabila kita menginginkan hal besar terjadi di hidup kita, maka kita juga harus siap untuk melakukan perjuangan yang lebih besar juga. Lakukan segala sesuatunya dengan semaksimal mungkin, maka hasil yang akan didapatkan juga akan demikian. Segala sesuatunya akan terasa menyenangkan apabila kita mau bersyukur dengan setiap hal-hal kecil yang sudah kita dapat. Orang yang paling kuat adalah mereka yang bisa melewati setiap cobaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kecerdasan bukan satu-satunya yang menjamin seseorang untuk sukses, semua butuh kerja keras. Keberhasilan seseorang sangat ditentukan dari seberapa perjuangan yang sudah mereka lakukan. Saat kita masih diberi kesempatan bangun di pagi hari, itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Sekarang bukan waktunya untuk mengeluh apalagi menyerah, namun setiap momen adalah untuk bekerja. Semua profesional berawal dari pemula. Tidak ada orang yang langsung hebat saat baru memulai. Berusahalah lebih keras daripada hari kemarin jika kamu ingin hari esok lebih baik. Kegagalan adalah pelajaran. Dengan gagal kita dipaksa untuk berinovasi mencari solusi lainnya. Saat kamu kembali bekerja, ingatlah bahwa makin keras kamu bekerja dalam hidup ini, makin tinggi peluangmu untuk sukses. Jika kamu mencurahkan hati, pikiran, dan jiwa ke dalam pekerjaanmu, kesuksesan akan menemukanmu dimanapun kamu berada. Selamat datang kembali, kamu dirindukan. Kebahagiaan dan kemakmuran cenderung menyukai mendampingi si pekerja keras.
Motivasi dirimu dengan mengetahui bahwa orang yang rajin akan selalu merasa lebih mudah membuat dirinya sejahtera dalam hidup daripada orang yang malas. Sejak dahulu kala, Tuhan yang baik selalu memberikan berkat khusus kepada mereka yang mengorbankan kenyamanan mereka untuk bekerja. Makin banyak pekerjaan yang dilakukan tanganmu, makin banyak keberuntungan yang menghampirimu. Kegagalan tidak akan pernah mengalahkanmu jika kamu bertekad untuk bekerja keras dan terus percaya pada diri sendiri. Kamu dapat mencapai impianmu jika kamu bekerja keras dan tetap positif. Sukses adalah proses yang lambat dan membutuhkan banyak kerja keras. Tetapi, jika kamu berusaha keras dalam pekerjaanmu dan tetap berada di jalur, kamu pasti akan sampai pada tujuan kesuksesan. Bangun dengan tekad, tidur dengan kepuasan. Jangan berhenti saat Anda lelah, berhentilah saat Anda selesai. Tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan, kamu harus menaiki tangga. Jadilah dirimu sendiri.